Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rapli Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 202343501723. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 202343501751. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkiananda dengan NPM 202343501762. Saya Chan Patrick dengan NPM 2023 4350 1759. Perkenalkan, nama saya Rio Putra Rivaldi dengan NPM 2023 4350 1760. Perkenalkan, nama saya Riteko Prianto dengan NPM 2023 4350 1731. Saya Patrick Panto Sinambela dengan NPM 2023 4350 1733. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan tugas UAS kami yang berupa aplikasi inventaris barang laboratorium komputer yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans serta database MySQL. Latar belakang proyek pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu pengelolaan data barang di laboratorium komputer sekolah atau kampus XYZ. Mulai dari pencatatan data barang, kategori, supplier, ruangan, hingga transaksi keluar masuk barang secara lebih rapi dan terkomputerisasi dibandingkan pencatatan manual. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem login, pengelolaan data master, transaksi, hingga laporan yang bisa dicetak. Berikut akan kami tunjukkan fitur-fiturnya satu persatu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian database. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur database yang digunakan. Database ini kami beri nama Inventaris Lab, dibuat menggunakan MySQL dan terdiri dari 7 struktur tabel utama. Tabel pertama adalah tabel user yang menyimpan data akun untuk login ke aplikasi seperti username, password, dan nama petugas. Kemudian ada 4 tabel data master, yaitu tabel kategori untuk menyimpan data kategori, tabel supplier untuk data pemasok barang, tabel ruangan untuk data lokasi di laboratorium, dan tabel barang yang menyimpan data barang seperti nama, stok, dan kondisinya. Tabel barang ini terhubung atau berelasi dengan tabel kategori menggunakan foreign key ID kategori, sehingga setiap barang pasti memiliki kategori yang jelas. Terakhir ada 2 tabel transaksi, yaitu tabel barang masuk yang mencatat riwayat barang masuk dan supplier, dan tabel barang keluar yang mencatat riwayat peminjaman barang ke ruangan tertentu. Kedua tabel transaksi ini saling berelasi dengan tabel barang, supplier, dan ruangan, sehingga setiap transaksi tercatat dengan lengkap dan datanya saling terhubung satu sama lain. Dengan struktur database yang relasional seperti ini, data menjadi lebih rapi, konsisten, dan tidak ada duplikasi data yang tidak perlu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian login. Oke, di sini adalah tampilan loginnya. Untuk masuk ke aplikasi, pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu menggunakan username admin dan passwordnya admin 123 sesuai di database-nya. Lalu pencet login. Login berhasil, selamat datang. Lalu akan diarahkan ke bagian menu utama. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ananda Rifki. Oke, baik.
aplikasi, pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang sudah tercantum di database MySQL. Untuk username dan passwordnya di database kami admin, passwordnya admin 123. Lalu pencet login, berhasil, lalu langsung diarahkan ke menu utama. Oke, Selanjutnya di sini data master, kategori dan barang. Selanjutnya kami akan menunjukkan menu data master dimulai dari data kategori. Di menu ini pengguna bisa menambah, mengubah atau menghapus dan mencari data kategori barang seperti hardware, komputer, komponen PC dan jaringan. Kemudian ada menu data barang yang merupakan inti dari aplikasi ini. Setiap barang memiliki nama, kategori yang terhubung dengan data kategori sebelumnya. Yang terhubung dengan kategori sebelumnya, jumlah stok seperti kondisi barang, baik rusak atau ringan atau rusak berat. Data barang ini nantinya akan menjadi acuan utama saat terjadi transaksi barang masuk maupun keluar. Nama barangnya VGA. Dan untuk kategorinya komponen PC. Lalu jumlah atau stoknya 3. Lalu baik. Masukkan tambah. Oke, pencet oke. Dan ada muncul di sebelah kanan paling bawah untuk nama barang dan stok kategorinya. Oke, udah. Menu berikutnya ada data master, supplier, dan ruangan. Menu berikutnya adalah data supplier yang digunakan untuk mencatat data pemasok barang, meliputi nama supplier dan alamatnya. Data ini akan digunakan saat mencatat transaksi barang masuk. Selanjutnya ada data ruangan, yang mencatat data ruangan atau lokasi di dalam laboratorium, seperti lab komputer 1 dan lab komputer 2. Data ruangan ini digunakan saat barang dipinjam atau dipindahkan ke ruangan tertentu. Selanjutnya kita isi nama suppliernya, misalkan Suntot Adi Kusumo, dengan alamatnya ada di Jalan TB Simatupang. Dan berhasil ketambah di tabel berikutnya. Lalu data ruangan. Nama ruangan kita coba mengisi lab komputer 3 yang berlokasi di gedung A, yang berisi di gedung A lantai 4. Coba kita tambah. Data ruangan berhasil ditambahkan dan langsung masuk ke tabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan transaksi barang masuk. Sekarang kami akan menunjukkan fitur transaksi barang masuk. Fitur ini digunakan saat ada barang baru yang masuk dari supplier ke laboratorium. Pengguna cukup memilih nama barang, memilih supplier, memasukkan jumlah barang, dan memilih tanggal masuk menggunakan kalender yang sudah kami sediakan. Setelah data disimpan, sistem akan otomatis mencatat riwayat transaksi, sekaligus menambah jumlah stok barang tersebut secara otomatis di data barang. Sekarang kita praktekkan. Sini ada draw stock. Pertama kita pilih yang bagian RAM. Terus di suppliernya kita pilih di Tokojaya Komputer. Terus jumlahnya kita 3. Kita kasih 3.
dan tanggalnya tanggal 17. Terus simpan dan sudah masuk datanya. Oke, selanjutnya kita ke fitur transaksi barang keluar atau peminjaman. Fitur ini digunakan ketika ada barang yang dipinjam untuk digunakan di ruang tertentu. Pengguna memilih barang, ruangan tujuan, jumlah, dan tanggal peminjaman. Setelah disimpan, stok barang akan otomatis berkurang dan status transaksi akan tercatat sebagai dipinjam. Ketika barang dikembalikan, petugas tinggal memilih data transaksi tersebut di tabel riwayat, memasukkan tanggal pengembalian, lalu menekan tombol kembalikan. Status akan berubah menjadi dikembalikan dan stok barang akan otomatis bertambah kembali. Kita langsung masuk ke demo pinjam barangnya. Oke, di sini kita memilih meminjam barang yaitu VGA. Lalu kemudian kita memilih lab komputer 3. Lalu jumlah barang yang dipinjam ialah 3. Dan tanggal peminjaman itu di tanggal 18. Kita pencet pinjam. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita pencet ke data yang kedua, yang RAM, yang VGA, yang VGA. Lalu kita ke from pengembalian atau tanggal kembali. Dan kita memilih di tanggal 20 untuk tanggal kembalinya. Lalu kita pencet tombol kembali. Oke, data berhasil disimpan dan status sudah berubah menjadi dikembalikan. Nah, terakhir saya akan menjelaskan di bagian aplikasi ini. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur laporan yang dibuat menggunakan library Jasper Reports. Terdapat 4 jenis laporan yang bisa kita cetak, yaitu laporan stok barang, laporan supplier, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Setiap laporan menampilkan judul, tanggal cetak otomatis, dan dalam bentuk tabel yang rapi, hingga kolom tanda tangan penanggung jawab laboratorium, sehingga laporan ini bisa langsung digunakan sebagai dokumen resmi. Nah, di sini kita bisa, di bagian laporan ada 4 jenis laporan. Di sini kita buka bagian stok barang dulu. Di stok barang ada bagian cetak laporan, kita klik cetak laporan. Nah, di sini bagian laporan stok barang akan terbuka dan kita bisa main cetak stok barang di sini. Selanjutnya kita ke bagian laporan supplier. Di sini juga kita bisa untuk cetak laporan. Kita klik cetak laporan. Dan di sini juga akan terlihat laporan supplier, dan ini laporan supplier sudah tercetak. Selanjutnya kita ke bagian laporan barang masuk. Di bagian laporan barang masuk juga kita bisa cetak laporannya. Sekarang kita klik cetak laporan. Nah, di sini juga seperti yang sebelumnya, laporan akan terlihat dan siap untuk dicetak. Selanjutnya di laporan barang keluar, kita klik cetak laporan. Di sini juga akan terlihat seperti yang sebelumnya, ada laporan barang keluar atau barang yang dikembalikan. Nah, setelah kita menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan yang ada di aplikasi ini, untuk yang terakhir kita ada menu logout. Ini logoutnya, untuk keluar dari aplikasinya kita tekan
atau klik yes. Nah, sekian presentasi dan demo dari kelompok kami mengenai aplikasi inventaris barang laboratorium komputer. Aplikasi ini kami harapkan dapat membantu memproses pengelolaan inventaris laboratorium menjadi lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.